Saya katakan saya menebarkan kebencian kepada ahli bid'ah. Ulama sepakat ahlul bid'ah lebih bahaya ketimbang orang kafir. Ahli bid'ah sejati, ahli bid'ah yang sebenarnya adalah Wahabi, bukan Aswaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini Najat Ngaji akan menanggapi tuduhan dari Wahabi yang mengatakan bahwa Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah keras kepada saudara Muslim. Yang dimaksud di sini adalah Wahabi, tetapi mesra dengan non-Muslim atau Syiah. Hal ini sebagaimana komentar dari Sucondro Condro. Di dalam komentarnya dia mengatakan, Najat Ngaji kok sama komunis tidak benci, sama Syiah, mesra sama orang-orang kafir, mesra penuh kasih sayang dengan umat Islam yang tidak mencampur adukan dengan ajaran Hindu, Buddha, Majusi, klinik, pedukunan, tahyul bid'ah, khurafat, syirik, sihir, dendamnya setengah mati. Intinya orang ini mengatakan bahwa kaum Aswaja itu sangat keras kepada sesama Muslim yang berupa Wahabi, tetapi mesra dengan non-Muslim. Komentar seperti ini sebenarnya sering sekali, oleh karenanya kami ingin menanggapi. Dan sebenarnya kami kaget, kok bisa Wahabi menuduh kami seperti itu? Bukankah yang selama ini memusuhi kami, mengkafirkan kami, membid'ahkan kami, menuduh kami sebagai musuh sunnah, itu adalah mereka. Mereka sebenarnya yang keras kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sebenarnya masih saudara mereka, saudara seiman. Coba kita lihat perilaku Wahabi kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahabi mensyirikkan Aswaja, membid'ahkan Aswaja, membenci Aswaja, memusuhi Aswaja, tidak boleh berteman dengan Aswaja. Bahkan ada juga kejadian di sebuah negara mengebom acara Maulid Aswaja. Bahkan kalau kita melihat sejarah dari berdirinya kerajaan Wahabi, mereka lebih dekat dengan non-Muslim, dengan para kafirin dari Inggris. Bahkan sampai sekarang bisa kita lihat, bisa kita saksikan mereka sangat mesra dengan Amerika yang notabene-nya adalah non-Muslim. Lebih jelasnya mari kita lihat ceramah-ceramah dari Ustadz Wahabi, betapa kerasnya mereka kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka anggap sebagai ahlu bid'ah. Para kaum Wahabi memusuhi Ahlus Sunnah wal Jamaah atau disingkat sebagai Aswaja karena menurut kaum Wahabi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pelaku bid'ah. Berikut ini videonya. Ahlus Sunnah wal Jamaah diperintahkan. Nah, ini syariat kita diperintahkan untuk memusuhi ahli bid'ah. Di video barusan, Ustadz Wahabi yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa dia dan kelompoknya memang diperintah untuk memusuhi ahlu bid'ah atau orang-orang yang melakukan bid'ah. Lalu siapa yang dimaksud ahli bid'ah atau orang-orang yang melakukan bid'ah versi Wahabi? Yaitu orang-orang yang melakukan tahlilan, orang-orang yang melakukan maulid Nabi, orang-orang yang salaman setelah selesai sholat, orang-orang yang zikir bersama. Itulah menurut mereka, menurut Wahabi, yang ahlu bid'ah. Artinya mereka itu akan memusuhi dan memang diperintah untuk memusuhi orang-orang yang memperingati maulid Nabi, orang-orang yang melakukan tahlilan, orang-orang yang melakukan salaman setelah sholat fardu, dan seterusnya. Maka tidak perlu kaget jika misalnya kita melakukan dzikir bersama dengan keras berjamaah, ada yang memimpin, atau kita membaca yasinan, lalu ada orang yang membenci kita gara-gara kita melakukan yasinan atau melakukan tahlilan atau memperingati maulid Nabi, lalu kita dimusuhi. Dia memang Wahabi yang memiliki doktrin untuk memusuhi orang-orang yang melakukan tahlilan. Kenapa? Karena menurut mereka itu bid'ah dan mereka diperintah untuk memusuhi ahli bid'ah. Artinya para Wahabi itu keras sekali kepada sesama Muslim kalau bukan dari kelompoknya sendiri. Terbukti dari ceramah Ustadz Wahabi tadi. Sebelum saya melanjutkan, ada satu hal yang ingin saya sampaikan, yaitu bahwa kita umat Islam memang diperintah untuk membenci sesuatu yang bid'ah.
perilaku bid'ah. Mohon digarisbawahi, yaitu perilaku bid'ah, bukan orangnya. Sama dengan ketika ada orang kafir, maka yang kita benci adalah kekufurannya, bukan orangnya. Atau juga ada orang yang melakukan maksiat, yang kita benci adalah maksiatnya, bukan orangnya. Kembali kepada masalah bid'ah, kita memang memiliki kewajiban atau keharusan untuk membenci kelakuan bid'ah atau perilaku bid'ah. Tetapi bid'ah kami, bid'ah versi Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan bid'ah versi Wahabi yang juga mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah itu beda. Menurut kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, bid'ah itu ada dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah madmumah sebagaimana diungkapkan oleh Imam Syafi'i, ulama salaf. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana disampaikan oleh Imam Syafi'i, bid'ah yang harus dijauhi itu adalah bid'ah yang menyalahi Al-Quran, menyalahi hadis, atau menyalahi athar sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak menyalahi semua itu, maka tidak perlu kita jauhi karena termasuk bid'ah hasanah. Baik, kita lanjutkan. Ternyata kaum Wahabi itu tidak hanya memusuhi Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi juga memiliki ajaran yang berupa harus membenci Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi di antara doktrin Wahabi itu kepada jamaahnya harus membenci Ahlus Sunnah wal Jamaah, harus jauh-jauh ya, tidak boleh bareng-bareng dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini didoktrinkan oleh ustadz-ustadz Wahabi kepada para jemaahnya. Maka nggak heran jika misalnya ada jemaah yang kemudian tertutup, tidak mau bergaul dengan orang sekitarnya, dengan tetangga, dan tidak mau menghadiri kajian kecuali dari ustadznya, maka jadilah mereka itu sebagai orang tertutup. Nah, berikut ini videonya. Saya katakan saya menebarkan kebencian kepada ahli bid'ah, kepada tokoh-tokoh ahli bid'ah. Dari ucapan ustadz tadi sudah jelas sekali bahwa Wahabi itu memang keras kepada saudaranya sesama muslim kalau bukan dari kelompoknya sendiri, terutama kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena mereka anggap bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti kaum Nahdlatul Ulama itu adalah ahlu bid'ah atau orang-orang yang suka melakukan bid'ah dengan tahlilan, yasinan, ziarah kubur, tawassul, dan seterusnya. Dalam video lengkapnya, Ustadz ini mengatakan bahwa yang dibenci adalah tokoh-tokohnya atau pimpinan-pimpinannya, sedangkan yang ikut-ikutan tidak dia benci. Artinya, kalau misalnya ada sebuah komunitas yang melakukan tahlilan, melakukan yasinan, atau melakukan maulid Nabi, maka kiainya, habibnya, tokoh-tokohnya itu harus dibenci. Itu menurut kaum Wahabi. Baik, kita lanjutkan. Bahkan ada juga dari Ustadz Wahabi yang mengatakan bahwa aswaja yang mereka anggap sebagai ahlu bid'ah itu lebih bahaya daripada orang kafir. Berikut ini videonya. Ulama sepakat ahlul bid'ah lebih bahaya ketimbang orang kafir. Sebenarnya ada satu hal lagi yang perlu dijelaskan dan perlu diketahui oleh umat Islam. Sebenarnya yang ahlu bid'ah itu siapa, dan yang benar-benar aswaja atau ahlus sunnah wal jamaah itu siapa. Kalau pengen tahu yang benar-benar pengikut Rasulullah, pengikut sahabat Rasulullah, pengikut ulama salaf, maka lihat video-video kami sebelumnya. Dan dalam video-video kami sudah kami jelaskan dan sudah kami buktikan bahwa pengikut Rasulullah yang sebenarnya, pengikut para sahabat, pengikut pemahaman ulama salaf yang sebenarnya adalah aswaja, yaitu pengikut Imam Asy'ari Maturidi di dalam akidah, dan pengikut Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali di dalam fikih, dan pengikut Imam Junaid al-Baghdadi atau Imam al-Ghazali di dalam ilmu tasawuf atau ilmu akhlaq. Sedangkan Wahabi itu adalah ahlu bid'ah yang sebenarnya di dalam akidah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Wahabi ini lebih bid'ah
lebih kejam daripada Khawarij. Karena Khawarij itu mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar, sedangkan Wahabi mengkafirkan umat Islam yang melakukan sunnah atau melakukan ajaran yang dipelajari atau yang difahami oleh para sahabat, oleh para ulama salaf. Misalnya bertawassul dengan orang yang sudah meninggal, itu adalah pemahaman ulama salaf, tetapi oleh Wahabi dikafirkan. Bahkan ada juga dari ustadz-ustadz Wahabi yang mengatakan bahwa tidak boleh berteman dengan aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena aswaja menurut mereka adalah ahli bid'ah, dan ahli bid'ah itu membahayakan. Berikut ini videonya. Menjadikan ahlul bid'ah sebagai teman dekat kita nggak boleh. Baik, kita lanjutkan dan kita lihat bukti sebenarnya siapa yang paling keras, yang paling memusuhi kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, kepada saudara seimannya. Di dalam kitab Kaifa Nafhamut Tauhid dijelaskan bahwa orang yang bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW, misalnya dengan orang soleh yang sudah meninggal misalnya, kata Wahabi lebih kafir daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Baik, kita lanjutkan. Wahabi berfatwa bahwa hukumnya kafir menggelar maulid Nabi dan acara haul. Sedangkan mereka, para Wahabi, menggelar sepekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan sekarang tahun 2021 di Arab Saudi ada perayaan Natal yang pertama kali. Selanjutnya ada salah satu Syekh Wahabi yang diagung-agungkan, yaitu Albani. Albani berfatwa bahwa umat Islam yang ada di Palestina wajib hijrah. Jadi Wahabi itu bukan membantu rakyat Palestina, tetapi malah berfatwa agar mereka itu pergi hengkang daripada tanah kelahirannya. Ini kan luar biasa ngawur, dan mafsadah kerusakannya itu akan kembali kepada umat Islam sendiri. Misalnya di Arab Saudi itu dikuasai oleh Israel misalnya. Apakah ada fatwa juga dari Wahabi bahwa penduduk Saudi harus hijrah meninggalkan Saudi? Selanjutnya, sudah tidak asing lagi bagi kita, tidak perlu ditutup-tutupi bahwa kerajaan Saudi itu berdiri atas bantuan dari orang-orang kafir, yaitu non-muslim dari Inggris. Jadi mereka mendapat bantuan dari Inggris sehingga kerajaan Saudi bisa berdiri. Dan sampai sekarang Arab Saudi enak-enak saja, enjoy-enjoy saja, mesra dengan Amerika yang notabene Amerika juga memusuhi umat Islam, misalnya umat Islam yang ada di Palestina. Nah, dulu pendiri Wahabi yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di awal-awal dakwahnya juga membantai umat Islam dengan alasan syirik atau kafir. Karena misalnya umat Islam itu bertawassul, nah itu dianggap kafir, dianggap syirik, sehingga dibantai, diperangi dan dibunuh oleh para Wahabi beserta tentaranya, yang mana dibantu oleh penguasa kala itu. Baiklah teman-teman, itulah yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih banyak atas supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.